Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan daripada proses perjalanan kehidupan sang satria piningit alias bocah angon, ataupun sejatinya sang satria piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, melimpahkan rizki kepada kita, dan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam mencari urusan dunia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik daripada itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Pemirsa YouTube konten Abah yang berbahagia, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik, yaitu yang berjudul tentang apakah sang satria piningit pernah mengalami kehidupan dunia hitam? Apakah sang satria piningit pernah mengalami kehidupan dunia hitam? Nah, ini adalah sebuah topik pembahasan yang akan Abah bahas ya, dari apa-apa yang menjadi sebuah petunjuk ya, dan kajian-kajian serta analisa Abah ya, dari berbagai macam literatur serta penyesuaian daripada proses perjalanan kehidupan manusia dari zaman tahun-tahun yang lalu sampai zaman sekarang. Tentulah dengan perubahan globalisasi dan modernisasi daripada sistem teknologi yang begitu canggih. Nah, para pemirsa konten Abah, dari judul yang Abah sampaikan tadi ya, sebelum Abah lebih jauh membahas tentang apakah sang satria piningit pernah mengalami suatu kehidupan dunia hitam, terlebih dahulu Abah akan membahas tentang siapakah dan apakah sang satria piningit itu ya. Kita ketahui bersama bahwasanya satria piningit adalah manusia biasa seperti kita pada umumnya ya. Tetapi beliau memiliki suatu bentuk kelebihan dan keistimewaan ketika beliau menjadi manusia yang terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Namun karena pada kodratnya beliau pun adalah sebagai manusia biasa, tentulah bahwa hidupnya seorang manusia ya, yang artinya begini, sifatnya seperti kita ini ya, bukan nabi ya, bukan rasul. Kalau nabi tentu jelas itu manusia yang terjaga dan terpelihara atau maksum ya. Tetapi kita manusia biasa ya, yang dimana sang satria piningit pun ya, proses awalnya adalah menjadi manusia biasa ya, sehingga dia menjadi manusia istimewa karena memang dia dipilih oleh Allah menjadi manusia terpilih yang memiliki keistimewaan, kelebihan dan sebagainya dibandingkan manusia-manusia seperti kita ini. Nah, para pemirsa konten Abah ya, yang sejauh ini menurut pandangan Abah bahwasanya
Sang Satria Piningit tidak jauh dan tidak terlepas daripada apa yang terjadi pada proses perubahan zaman. Ya, tentulah corak ragam kehidupan manusia sekarang ini serbi dan canggih. Gitu. Namun di lain sisi kehidupan, ada kehidupan yang memang kehidupan yang sifatnya bersih, suci. Ada juga kehidupan yang sifatnya kotor dan penuh dosa. Nah, kehidupan yang bersih dan suci tentulah orang-orang atau manusia-manusia yang selalu menjaga diri. Ya. Dan salah satunya adalah manusia yang betul-betul ditetapkan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Ini adalah orang-orang yang suci, yang terjaga maksum daripada kesalahan dan dosa. Sedangkan kita manusia biasa, gambarannya bahwasanya kita ini tidak luput daripada salah dan dosa. Maka yang namanya Sang Satria Piningit ketika secara kodrati beliau sebagai manusia biasa, jangan kita terlalu terhipnotis oleh keadaan seolah-olah Sang Satria Piningit itu maksum seperti Nabi. Tidak. Pada dasarnya beliau pada umumnya adalah seperti kita, biasa-biasa begini. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui, jangan terhipnotis dengan kata-kata seolah-olah Satria Piningit adalah manusia yang suci dari semenjak lahir. Tidak seperti itu. Ya. Beda, kita ini bukan seorang nabi, bukan seorang Rasulullah. Kalau para nabi dan Rasulullah itu memang benar-benar terjaga, terpelihara oleh Allah. Kalau kita mah bahasanya sebagai kodrat manusia, ya harus melakukan sebuah proses kehidupan. Ya, kehidupan di mana manusia itu ya dari proses pertumbuhan, dewasa, ya anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Tentulah pengalaman hidup itu pasti ada pada diri seseorang. Ya. Nah, mengenai tentang dunia hitam, ya, yang Abah kaji dan teliti, sebelumnya Abah mohon maaf, tapi ya inilah apa boleh buat. Abah akan mengatakan apa adanya, bahwa kehidupan Sang Satria Piningit pun pernah mengalami dunia hitam. Seperti apa saja, Bah, dunia hitam yang pernah beliau lakukan. Sekali lagi, siapapun, ya, dimanapun berada Sang Satria Piningit ini, ya Abah mengucapkan mohon maaf. Tapi karena ini untuk kepentingan bersama, agar semuanya tahu bahwa kodratnya manusia itu seperti itu. Dan kita bukanlah seorang nabi atau Rasulullah, ya, yang dimana terjaga dan terpelihara. Sedangkan kita adalah manusia yang memang mengikuti daripada sunatullah yang ada secara kodrati. Sebagai manusia yang tak luput daripada salah dan dosa. Ya. Jadi salam takjim dari Abah kepada Sang Satria Piningit dimanapun berada. Ya. Karena pertanyaan ini banyak dari komentator-komentator yang dari hari-hari yang lalu. Ya. Apakah Sang Satria Piningit ini pernah mengalami dunia hitam? Abah jawab, iya, pernah. Karena manusia tidak luput daripada kesalahan dan hilaf serta dosa. Apa saja, Bah? Ini perlu kita tahu. Apa saja, Bah? 1, permainan judi.
permainan judi. Yang kedua, sering dia menyukai, maka saya bilang, Abah bilang bahwa dia menyukai suatu seni. Ya, tapi seni ini bukan berarti tidak baik. Tapi di sini image-nya kadang-kadang orang memandang sebelah mata. Contoh, sang Satria Piningit senang menari alias bajidor. Yang ketiga, Satria Piningit sering melakukan maksiat. Entah wadon bae. Ya inilah efeknya. Suka tidak suka. Jadi itu. Ya, 3 hal itu yang Abah sampaikan. Ya, sekali lagi Abah mohon maaf. Ya, salam takjim Abah kepada sang Satria Piningit dimanapun berada. Jadi 3 perkara, yaitu kehidupan sang Satria Piningit pada saat yang lampau, entah dia saat remaja, ya, dewasa, dia pernah melakukan itu. Yang pertama adalah main judi. Yang kedua adalah ngebajidor. Ngebajidor sih hal-hal yang positif saja karena itu olahraga. Tetapi apabila dibarengi dengan hal-hal seperti mabuk, ya, dan sebagainya, berjoget dengan wanita yang bukan muhrimnya, ini sesuatu yang dipandang oleh masyarakat suatu image yang jelek. Yang ketiga adalah maksiat. Ketika sang Satria Piningit wadon bae, nah, ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inilah salah satunya. Ya, 3 unsur itu yang pernah dialami, ya insya Allah dialami oleh beliau. Ya. Secara kodrati sebagai manusia biasa. Ya, wadon baik mungkin pacaran mulu dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Seperti itu. Toel-toelan, seperti itu. Ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, monggo silahkan kalau memang punya suatu bentuk pemandangan, ya, tafsiran berupa pendapat, monggo silahkan di komen di kolom komentar Abah, ya, silakan berpendapat dan sebagainya. Ya, jadi pada dasarnya Abah melihat bahwasanya sang Satria Piningit dalam kehidupannya di masa lampau pernah mengalami kehidupan dunia hitam. Karena sang Satria Piningit itu secara kodrati adalah manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang Rasulullah. Kalau nabi dan Rasulullah jelas-jelas Allah menjaga daripada dosa, daripada sifat-sifat yang menyebabkan dosa. Ya kalau kita manusia biasa, ya kita sendiri yang berikhtiar menjaga diri. Ya, begitu. Kalau bahasa orang kidul, ya, troh kokol malah merongkol, dur bedug malah murungkul. Sagunduk umat muslim, sagunduk umat kafir. Ya. Ada pahala, ada dosa.
ya. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya, yang diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini ya ada suatu bentuk kesamaan pandangan ataupun tidak jadi masalah. Yang penting Abah sudah menyampaikan menurut pandangan Abah seperti itu, karena posisinya Sang Satria Piningit pun adalah sebagai manusia biasa. Tetapi ketika proses perjalanan beliau dari anak-anak, remaja sampai dewasa, disinilah beliau terpilihnya menjadi manusia pilih. Nah, berubahnya karakternya, akhlaknya ketika beliau menjadi manusia yang betul-betul merasakan bahwa beliau adalah manusia terpilih. Baru beliau bertaubat kepada Allah. Tuh. Ya, setelah taubat kepada Allah ya terus belajar ilmu marifat, tasawuf dan sebagainya. Menjadilah manusia terpilih. Tapi sebelum itu bagaimana? Nah, ini perlu tahu. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Apabila penyampaian dalam konten Abah ini ada kata-kata yang salah, kurang sempurna ataupun kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya yang seluas-luasnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.